bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa ta'ziyatu sunnatun qabla dafni wa ba'dahu. Artinya, dan takziah itu hukumnya sunnah baik sebelum menguburkan maupun setelah menguburkan. Lihat kondisi aja. Kalau yang belum sempat takziah sebelum dikuburin, ya nanti dia takziahnya setelah dikuburin. Kalau memang dia sempat sebelum dikuburkan, ya silakan dia takziah sebelum dikuburkan. Kalau dia sempatnya setelah dikuburkan, silakan dia takziah setelah dikuburkan. Karena memang takziah itu masih ada sunnahnya, ya sebelum dikubur itu mayit atau setelah dikubur itu mayit. Fahuma sawaun fi asli sunnati, maka keduanya sama di dalam menghasilkan sunnah. Jadi takziah sunnah, artinya kalau kita bertakziah itu dapat ganjaran pahala. Nah, kapan kita takziah? Waktunya sama aja, dua-duanya boleh, sebelum mayit dikuburkan atau setelah mayit dikuburkan. Itu kata Imam Nawawi begitu maksudnya, sama ya, untuk mendapatkan kesunahannya seperti itu. Watum taddu, kemudian diperpanjang ila akhiri salasati ayamin, sampai akhir 3 hari takriban, kurang lebih. Bahkan bisa diperpanjang. Hari pertama belum takziah kita datang takziah. Hari kedua belum takziah, masih boleh kita datang hari kedua. Hari ketiga belum takziah, kita datang pada hari ketiga. Itu kata Imam Nawawi, waktunya diperpanjang sampai hari yang ketiga. Kurang lebih dah. Ya, artinya lebih dikit boleh, kurang dikit juga boleh. Itu namanya takriban. Jadi nggak mesti pasti harus 3 hari. Ya, lebih dari itu juga boleh. Fala tadurru, maka tidak apa-apa ziyadatu ba'di yaumin, ditambahkan setengah hari. Wa tukrahu ta'ziyatu ba'daha, dan dimakruhkan takziah kalau udah lebih dari 3 hari setengah. Ya, jadi kata Imam Nawawi, kalau udah lebih dari 3 hari setengah, ya makruh datu takziah. Jadi kalau bisa sebelum dikuburkan atau setelah dikuburkan, tapi belum sempat juga, diperpanjang waktunya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, itu boleh juga lebih dari setengah hari. Lebih dari itu hukumnya udah makruh. Li'anna dzalika yujaddidul huzna. Alasannya kata Imam Nawawi begitu, karena kalau orang takziah udah 3 hari lebih, itu akan memperbaharui rasa duka citanya. Jadi tajdid. Ya, jadi tajdidul huzn. Ya, memperbaharui duka cita. Ya, jadi sementara dia udah hilang dah duka citanya, nggak usah, ya dia takziah lagi. Udah cukup 3 hari setengah masa duka cita. Kalau ada yang datang lagi, takutnya itu jadi tajdid, memperbaharui rasa duka citanya. Hina izin, ketika ada yang datang lagi untuk bertakziah. Wabtida'us salasati min waqtil mauti, dan hitungan permulaan 3 hari, dari mana hitungannya? Mulain waktu meninggal dunia. Tuh, jadi mulainya dari meninggal dunianya, dihitung tuh 1 hari pertama tuh dari meninggal dunianya. Kama qalahul ashabu, sebagaimana ini dikemukakan oleh ashab Imam Syafi'i. Au min ba'di dafnihi, atau setelah dikuburkannya. Kama tamadahu Ibnu Hajarin, sebagaimana yang dipedomi oleh Imam Ibnu Hajar tabaan lil majmu'i, karena ngikut kepada ya kitab Majmu', buah karya Imam Nawawi. Ada kitab Majmu' namanya Bro Bapak Saudara. Jadi ada yang mulai ngitungnya 3 hari dari kematian. Ada juga yang ngitung 3 harinya setelah dikuburkan. Jadi setelah dikuburkan kan bisa aja meninggal dunia sore, ya kemudian dikuburkannya besok, itu ngitung 3 harinya dari mulai setelah dikuburkan, berarti dari besok. Tapi kalau menurut ashab Imam Syafi'i, ngitung 3 harinya dari mulai meninggal dunia.
Nah kalau yang ngitungnya setelah dikuburkan siapa? Yaitu Imam Ibnu Hajar. Beliau ngikut kepada ya apa yang dikemukakan di dalam kitab Majmu', ya pengarangnya Imam Nawawi. Wadzalika, yang demikian itu, in kanal muazzi wal muazza hadiraini, manakala yang bertakziah dan yang mau ditakziahi dua-duanya ada. Itu hitungan 3 hari dengan syarat memang yang mau bertakziah saat itu ada, yang mau ditakziahi juga ada. Bil baladi, di kampungnya. Jadi dulunya ada. Nah itu yang bertakziah ada, yang mau ditakziahi ada. Nah itu hitungannya 3 hari ya, setelah dikuburkan atau sebelum dikuburkan, hitungannya begitu. Wa alimal muazzi, dan orang yang bertakziah itu tahu. Wa illa, kalau seandainya tidak, ya pamin bulugil khabari, maka hitungannya dari mulai sampainya berita. Begitu ya Bapak Saudara. Jadi tadi hitungan 3 hari itu kalau orang yang mau takziah atau orang yang mau ditakziahi itu ada dua-duanya di kampung, atau memang yang ya bertakziah itu udah tahu tentang kematiannya, cuma dia belum sempat. Nah itu dihitung 3 hari dari situ. Tapi kalau memang udah seminggu dia belum tahu meninggal, ya mulai informasi dia tahu meninggalnya udah seminggu. Nah itu dari seminggu hitungannya 3 hari. Ya dari seminggu tuh dihitung 3 hari. Hari ini baru tahu kabarnya, padahal udah meninggal seminggu. Nah hari ini dihitung 1 hari, besok 2 hari, terakhir 3 hari. Itu terakhirnya begitu. Ya kalau memang ya takziah ya atau orang yang bertakziah itu belum tahu informasinya. Mulai tahunya ya misalnya setelah meninggalnya seminggu. Nah itu hitungannya dari mulai berita, kabar, informasi dia tahu tentang orang itu udah meninggal. Dihitung 3 hari, kesempatan dia masih ada sunnahnya. Hari ini nggak sempat, besok dah. Besok nggak sempat, besok dah. Kan berarti kalau udah seminggu 10 hari itu berarti 3 hari hitungannya. Nah itu dia masih dibolehkan, masih sunnah. Artinya kalau dia datang itu masih dapat ganjaran pahala takziah namanya. Fa in kana ahaduhuma ghaiban. Nah kalau seandainya salah satunya nggak ada, bisa orang yang mau takziah kebetulan kagak ada, lagi pergi seminggu baru pulang. Nah setelah itu dia baru hitung. Atau mungkin yang ditakziahi yang kagak ada. Ada orang ya mau takziah tapi sahibul musibahnya kagak ada. Ya kan berarti dia nunggu sampai sahibul musibahnya itu pulang ke kampungnya. Ya itu artinya kalau salah satunya tidak ada, au maridon, atau mungkin salah satunya sakit, au mahbusan, atau salah satunya mungkin ditahan di penjara. Datit takziatu ila huduri, maka takziah itu diperpanjang sampai hadirnya ail ahadi, yaitu salah satu yang kagak ada tadi. Ya kebetulan orang mau takziah tapi dia lagi sakit. Ya nunggu sampai sehat. Udah sebulan baru sehat. Nah itu masih boleh dia takziah udah sebulan. Karena kemarin selama sebulan dia sakit, belum sempat. Ya dia bertakziah, itu masih dibolehkan. Atau ada orang ditahan, ya di penjara. Ya dia baru tahu bahwa keluarganya atau sahabatnya meninggal dunia. Setelah dia pulang dari penjara, udah setengah tahun, masih disunnahkan dia bertakziah setelah keluar dari penjara. Nah itu yang dimaksud. Ya jadi bisa ya mungkin dia sakit, bisa mungkin dia ditahan. Jadi takziah itu diperpanjang terus waktunya sampai hadirnya salah satunya. Biqudumil ghaibi, dengan datangnya yang tidak ada. Tuh kalau yang kagak ada sampai didatang. Wasyifail maridi, dan sampai sembuhnya yang sakit. Kalau yang sakit sampai sembuh. Wa khulusil mahbusi, sampai dibebaskan orang yang ditahan. Nah kalau orang di penjara ditahan, nah itu sampai dibebaskan. Loh kalau ditahannya sampai setahun,
ya dia setelah keluar dari penjara dibebaskan masih disunahkan untuk takziah walaupun kematiannya udah 1 tahun karena dia baru dibebaskan dari penjara. Dia mau takziah saat itu kagak bisa. Ya, nah setelah 1 tahun dia baru dibebaskan. Nah setelah itu dia masih disunahkan untuk bertakziah. Fatastamiru, maka terus berlanjut itu takziah ba'da kulli minha, setelah tiap-tiap satu daripadanya, ila salasati ayamin, sampai 3 hari. Jadi artinya nanti ngitungnya dari situ dah tuh. Ya, kemudian diperpanjang sampai 3 hari atau minimal lebihnya setengah hari. Jadi 3 hari setengah. Wa qaidu syaikhi iwadun bima iza kanal muttasifu bizalika, dan dikaitkan oleh syekh itu sebagai pengganti dengan sesuatu apabila memang ada yang bersifat dengan hal tersebut. Huwal muazza, itulah orang yang ditakziah. Kalau muazzi isim fa'il, orang yang bertakziah. Kalau muazza yaitu orang yang ditakziahi. Ada muazzi, ada muazza. Ya, dari azza ya itu isim fa'ilnya al muazzi. Ya, kemudian isim maf'ulnya al muazza. Jadi kalau pakai zai difathahkan itu isim maf'ul. Berarti ya orang yang ditakziahi. Berarti sahibul musibah. Kalau al-muazzi isim fa'il, berarti orang yang bertakziah. Ya, seandainya si A ya datang bertakziah kepada si B. Nah, A namanya muazzi, B namanya apa? Muazza. Al-musaddadati. Ya, jadi zainya ditasydidkan. Ya, muazza pakai tasydid. Amma iza kana mu'ziyan, adapun apabila dia itu yang termasuk mu'azziyan, yang bertakziah, fala tuntabulahu ta'ziyatu, maka tidak disunahkan bagi dia takziah ba'dal kudumi, setelah ya dia itu datang, wa zawalil mani'id, dan setelah hilang ya pencegahnya, mani'nya. Wa ta'ziyatu lughatan at-tasliyatu liman usiba. Takziah menurut bahasa artinya memberikan hiburan kepada orang yang kena musibah. Itu namanya takziah. Ya, jadi kita kalau takziah berarti memberikan hiburan. Orang yang lagi berduka, orang yang lagi sedih karena tertimpa musibah. Apa aja namanya takziah, termasuk kematian. Nah kita datang, itu datangnya kita namanya takziah. Apa sih artinya takziah? Itu memberikan hiburan supaya rasa duka citanya hilang. Tuh, makanya kita kalau bisa temuin kepada sahibul musibahnya, kita ucapkan saya turut berduka cita. Mudah-mudahan ya almarhum atau almarhumah diampunkan dosanya. Nah begitu. Ya, kemudian keluarga ente yang ditinggalkan sabar. Nah, itu tuh namanya memberikan hiburan begitu. Jangan kita takziah kagak ngomong begitu. Kalau bisa ngomong. Kalau pakai bahasa Arab nggak ngerti, pakai bahasa Indonesia aja. Sebab kan artinya sama begitu. Ya, walaupun nanti ada kata-katanya. Ya, misalnya ghafarallahu limayyitik. Ya, semoga Allah memberikan ampunan buat yang meninggal kamu. Ya begitu. Nah itu kan artinya pakai bahasa Indonesia sama aja. Ya semoga Allah memberikan kesabaran kepada kamu. Itu termasuk ya itu namanya kata-kata takziah. Nah keluarga yang dikasih takziah bilangin terima kasih. Nah bahasa Arabnya jazakallah khaira. Nah begitu. Jadi sama aja. Mau pakai bahasa Arab boleh, mau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Yang penting paham maksudnya. Ketika dia takziah berarti dia ingin memberikan tasliyah, memberikan hiburan. Ya, hiburan kepada siapa? Kepada orang yang ya kena musibah. Ya, kan dia lagi ya kena musibah, perlu dikasih hiburan, berita yang baik-baik supaya disabar.
ya, sehingga tenang hatinya, tidak terluka. Itu maksud daripada takziah. Makanya di sini dijelaskan takziah menurut bahasa tasliyah. Apa tasliyah? Menghibur, ya, kepada siapa? Kepada orang yang terkena musibah. Artinya apa? Tasbiruhu, memberikan, yaitu supaya orang itu sabar. Nah, itu namanya ya takziah, sabar. Nggak ada lagi emang. Innallaha ma'as-sabirin. Kita cuma ngasihnya begitu doang, sabar, sabar. Ada orang yang dibilang gini, lu ngomongnya sabar mulu gitu. Ya emang begitu. Ya, diajarkan dalam agama begitu. Kalau ada orang kena musibah, kita disuruh ya memerintahkan untuk sabar, saling mengingatkan. Makanya dalam surah ya Al-Asr kan begitu. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu yang terakhir tuh wa tawassaw bis sabr. Artinya kita disuruh saling mengingatkan supaya melakukan kebenaran dan kesabaran. Artinya tasbiruhu, ya. Jadi kita anjurkan agar dia sabar. Biman, dengan orang yu'azzu, yang dikenai takziah. Ayyasuku alaihi, artinya yang dapat masyakot, kesulitan. Atau boleh biman ya'uzzu ayyasuku alaihi, ya, biman ya'uzzu ayyasuku alaihi, terhadap orang yang lagi kena kesulitan, kesusahan. Walau hirrotan, sekalipun kepada kucing. Nah, itu kan namanya lughah, memberikan ya satu kesabaran, ya kebahagiaan buat orang yang lagi susah, walaupun itu tertimpa kepada binatang seperti kucing. Nah, pada saat kita memberikan kesabaran dan kenyamanan kepada orang yang lagi susah, itu namanya kita udah bertakziah. Itu secara lughah. Wasar'an. Nah, sekarang menurut syara. Apa sih artinya menurut syara? Al-amru bis-sabri. Apa artinya takziah? Oh, takziah memerintahkan orang untuk bersabar alal musibati, atas musibah. Itu namanya takziah. Jadi ketika kita bertakziah itu artinya apa? Ya, perintah kepada orang yang kena musibah untuk bersabar. Itu artinya takziah secara syar'an. Terus apalagi? Walhasu alaihi, dan menganjurkan kepada orang yang kena musibah tadi biwa'dil ajri, bahwa dia akan mendapatkan ganjaran pahala. Tuh, jadi janji dari Allah, siapa yang sabar ketika dapat musibah, maka nanti dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar. Itu ucapan begitu namanya kita takziah. Sabar atas musibah yang menimpa ya ente. Mudah-mudahan Allah udah menjanjikan orang yang sabar dapat ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda. Itu namanya kita udah takziah tuh begitu. Ya, itu namanya takziah. Terus apalagi? Wa tahziru minal wazri bil jaz'i, dan memberikan yaitu ancaman, awas jangan sampai berkeluh kesah karena nanti dosa. Tuh, jadi ada tahzir. Kalau tadi ada anjuran suruh sabar, nanti dapat ganjaran pahala seperti yang dijanjikan sama Allah. Nah, yang kedua, hati-hati, jangan kamu berkeluh kesah, karena kalau kamu dapat musibah berkeluh kesah nanti dapat dosa. Dosa itu satu ancaman. Nah, itu jadi minal wazri bil jaz'i. Idza kanal mu'azza musliman, apabila orang yang kita takziahi itu mu'azza bi fatizai, musliman, orang Islam. Itu syaratnya kalau yang kita takziahi orang Islam. Begitu. Ya, tapi kalau dia bukan orang Islam, kita datang doang turut berduka cita, udah begitu aja. Nggak perlu kita sambil mendoakan semoga almarhum diampunkan segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dan ente harus sabar nanti akan mendapat ganjaran pahala dari Allah. Nggak perlu begitu. Ya, tetap kita disuruh takziah kepada orang yang memang
itu adalah ya sahabat kita, ya tapi dia beda agama tetap, tapi sebatas turut berduka cita, tidak perlu mendoakan. Ya sebab kalau kita mendoakan kepada orang yang bukan muslim itu tidak boleh. Ya Allahumma gfirlahu nggak boleh, Allahumma arhamhu nggak boleh. Ya tapi cukup saya turut berduka cita. Ya begitu aja. Ya ini agama yang ngajarin. Jadi ada aturan mainnya. Ya bukan berarti kita nggak boleh bertakziah, boleh. Tapi ketika berdoa itu hanya khusus musliman, ya kepada orang-orang yang muslim. Wa du'a'u lil mayyiti bil maghfirati, dan juga pada saat takziah dianjurkan untuk berdoa kepada mayit untuk mendapatkan ampunan. Jadi kalau diperintahkan sabar kepada keluarga yang kena musibah. Nah sementara buat almarhum, buat mayit apa ya, kita harus sampaikan dalam takziahnya, doakan. Makanya kita begitu, kita doakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau kalau yang perempuan Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu dalam rangka kita bertakziah mendoakan kepada mayit supaya dapat ampunan. In kanal mayyitu musliman, sama syaratnya jika mayit itu orang Islam. Walil musabi ya bijabril musibati, dan bagi yang kena musibah itu mudah-mudahan nanti dia akan ditutup musibahnya. Ya pokoknya kita selalu doain musibah itu nanti akan diganti ya dengan pahala. Jadi ini untuk menutupi musibah yang sedang yang menimpa kepada orang tadi. Sawon kana musliman au kafiran, baik orang itu muslim maupun orang itu kafir, turut berduka cita silahkan, boleh kepada orang Islam maupun orang kafir. Wa yukrahul julusu li ta'ziyati, dan dimakruhkan duduk ya karena takziah. Payuqalu ya, jadi artinya kita pada saat lagi takziah jangan berlama-lama duduk ya, apalagi sampai ngobrol-ngobrol yang membuat itu bukan suasananya duka cita. Nah itu kalau bisa jangan begitu. Payuqalu, maka dikatakan fi ta'ziyatin lil muslimi bil muslimi, kalau kita takziah orang Islam bertakziah kepada orang Islam bilangnya begini, a'zamallahu ajraka wa ahsana azza'aka wa ghafara limayyitika. Itu begitu. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya semoga Allah memberikan ganjaran pahala buat kamu, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampunkan mayit kamu, orang yang udah meninggal. Itu begitu. Jadi dua-duanya dapat, mayitnya didoain, kemudian keluarga yang kena musibah juga didoakan. Wa yusannu ijabatu ta'ziyati, dan disunahkan menjawab orang yang takziah. Kan tadi itu dia mengucapkan begitu, a'zamallahu ajrak wa ghafara limayyitik. Nah nanti sahibul musibah menjawab binahwi, contohnya apa? Jazakallahu khaira wa taqabbalallahu minka. Kalau dalam bahasa Indonesianya terima kasih, semoga doanya diterima, dikabul sama Allah. Nah itu jawabannya begitu. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai bahasa Arab juga boleh. Ya jazakallahu khaira wa taqabbalallahu mink. Ya karena dia habis didoain. Kalau kita didoain kita bilang ya jazakallah. Sebab kan orang doain itu satu pemberian. Ya itu satu nilai pemberian, sehingga kita mesti ucapkan alhamdulillah, terima kasih, jazakallah. Sama doa lagi, taqabbalallahu minka, semoga Allah terima tuh ya minka dari doa kamu. Ya, bahkan malaikat selalu mendoakan juga. Gitu, kita kalau berdoa tuh semoga ente sehat, itu kata malaikat amin. Ya semoga engkau juga sama seperti itu. Jadi Bapak sudahlah, tidak ada ruginya kalau kita mendoakan kebaikan buat orang lain.
Setiap kali kita mendoakan kebaikan-kebaikan buat orang lain, itu nanti diaminkan sama malaikat, lalu malaikat mendoakan buat kita yang doain, semoga kamu juga sama akan diberikan seperti itu. Tuh, makanya kita nggak boleh doain orang lain ya, terkait tentang kejahatan dan keburukan. Takutnya nanti kebalikannya sampainya ke kita. Tuh, makanya kita kalau mendoakan yang baik-baik semuanya. Istilahnya juga beda kita. Kalau doain kepada orang dengan doa-doa yang jelek, namanya bukan doain, nyumpain. Gitu. Nggak boleh dosa. Hukum nyumpain kagak boleh. Ya, nanti takutnya terkena ya kepada dia. Hukum karma namanya. Dalam agama ada tuh hukum karma juga. Banyak hadis-hadis yang menerangkan seperti itu. Ya, hukum karma. Ya, jadi kita kalau selalu menuduh orang melakukan kejelekan-kejelekan, ya padahal dia enggak, ya, atau kita lihat dia berbuat dosa padahal dia udah taubat, kemudian kita masih menjelek-jelekan, menghinakan dia, ya ternyata dia udah taubat, Allah udah terima taubatnya, kita masih terus menghinakan. Nah, itu dosanya salah satunya nanti dia akan dikenakan hukum karma, ya seperti itu sebelum dia meninggal dunia. Nah, begitu. Makanya kita disuruh banyak memberikan doa buat orang lain. Makanya kita selalu bilang Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Kita disuruh selalu tuh memberikan doa-doa ya ampunan buat siapa, buat kaum muslimin dan muslimat, semuanya kita doain. Baik yang masih hidup, baik yang udah meninggal dunia. Nah, nanti malaikat pada doain kita dengan ucapan amin, semoga kamu yang mendoakan akan mendapatkan yang sama. Tuh, jadi kagak ada ruginya ya Bapak Saudara, nggak ada ruginya. Ya, kita mendoakan orang lain kebaikan-kebaikan, terus kita doakan orang lain. Ya, tapi malaikat doain kita. Ya. Jadi pantas kalau ada orang doain kita dengar, kita ucapin jazakallahu khairan. Tuh begitu, wa taqabbalallahu minka. Nah, ini namanya etika, adabnya seperti itu. Wa yuqalu bi ta'ziyatil muslimi, kemudian dikatakan kalau takziah orang muslim bil kafir kepada orang kafir, a'zamallahu ajraka ya wasabraka au alhamakas sabr. Nah, semoga Allah memberikan ganjaran ya buat kamu, dan Allah memberikan kesabaran buat kamu, atau Allah memberikan kesabaran buat kamu. Tuh, wafil kafir muhtaram bil muslim. Sekarang kalau taziah orang kafir yang muhtaram, artinya kafir muhtaram itu artinya bukan kafir harbi, dia dimuliakan, bil muslimi dengan orang Islam, dibilang ghafarallahu limayyitika wa ahsana azaaka. Tuh orang kafir bertakziah kepada orang muslim, boleh tuh, orang kafirnya udah muhtaram, dia paham, dia doain semoga Allah mengampunkan ya mayitnya engkau. Nah begitu, karena orang kafir ini mendoakan buat orang Islam yang meninggal dunia. Wa yuqalu bi ta'ziyati zimmi bi qaribihi, dan dikatakan pada takziahnya kafir zimmi dengan kerabatnya, allazi ahlafallahu alaika, yang memang ya dia itu kafir zimmi. Kafir zimmi itu artinya kafir yang tinggal di negara Islam, dia tidak mengganggu umat Islam, hidupnya sama-sama damai. Nah itu namanya kafir zimmi. Seperti di Indonesia rata-rata itu kafir zimmi ya, karena memang dia itu termasuk orang yang tidak mengganggu secara zohir, ya itu dia tidak mengganggu. Kita sholat tidak diganggu, kita ibadah tidak diganggu, itu namanya secara zohir. Kalau bicara masalah batin itu urusan Allah, kita nggak ada kewajiban untuk mencari-cari yang batin ya. Tapi secara zohir kehidupan yang ada di kita itu ya termasuk ya kehidupan yang baik ya, damai. Sehingga kalau seandainya ada non muslim pun itu orang kafir ini masuk dalam kategori kafir zimmi. Begitu. Ahlafallahu alaika wala naqsa adaduka, dan tidak kurang jumlah engkau, aili taksiril jizyati ya, karena banyaknya jizyah ya bihim kepada mereka, lil muslimin kepada orang muslim, fid dunya ya di dalam dunia. Biasanya kalau kafir zimmi itu tinggal di negara Islam, mereka mesti bayar pajak yang disebut dengan jizyah.
Ya, begitu. Ya, jadi itu terus dibayar. Ada aturan mainnya. Ya, jadi mereka harus dijaga dan dilindungi. Ya, keamanannya semuanya harus dilindungi karena ya orang-orang kafir zimmi tadi sudah membayar kewajibannya, yaitu bayar apa? Jizyah. Kepada siapa? Kepada pemerintah. Ya, yang memang pemerintah itu adalah pemerintah Islam. Fid dunya wal fida lahum, dan menebus buat mereka bihim fil akhirati, di akhirat. Falaisa fihi du'aun, maka tidak ada padanya doa bidawami kufrin, dengan sebab terus menerus dikufur. Amma ta'ziyatul muslim ilal harbi, adapun kalau orang muslim takziah kepada kafir harbi pamakruhatun, makruh. Ada kafir harbi, kita orang Islam datang ziarah ke kafir harbi, hukumnya apa? Makruh, nggak boleh. Naam, iya, hukumnya makruh kalau orang muslim bertakziah kepada kafir harbi. Artinya kafir harbi orang kafir yang memusuhi Islam, itu namanya kafir harbi. Ya, tapi kalau kafir zimmi orang kafir tapi dia tidak memusuhi Islam, hidupnya damai. Ya, mungkin karena tadi tuh ada jizyah, ada aturan. Dia tinggal di negara Islam kemudian bayar pajak, mematuhi aturan, sehingga pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada mereka. Nah, ada lagi namanya ya kafir harbi. Nah, sekarang orang muslim mau takziah kepada orang yang meninggal dunia yang statusnya dia adalah orang kafir harbi. Bagaimana hukumnya? Kata Imam Nawawi, pamakruhatun. Maka hukumnya itu makruh. Naam, iya, akan tetapi maksudnya lakin in kana pihak tauqiruhu hurrimat, kalau dalam takziahnya itu memberikan penghormatan yang berlebihan jadi haram. Ya, kalau tadi cuma datang begitu aja udah biasa, ya itu makruh. Tapi kalau memang di situ ada taukir, ya nah itu jadi nanti bisa jadi haram. Jadi orang kafir harbi merasa bangga jadinya. Tuh, orang Islam aja pada datang memuliakan kita, dia merasa mulia, ya begitu. Padahal dia kafir harbi. Nah, maka kata Imam Nawawi, takziah yang model seperti itu sehingga akan menimbulkan kesan bahwa orang kafir harbi itu mulia, dihormatin, maka hukumnya jadi haram. Hatta li zimmiyin, sehingga buat yang kafir zimmi juga begitu, nggak boleh. Kalau dia udah merasa ada ya satu ya apa keinginan untuk dihormati dan dibesarkan sehingga dia merasa hebat, mulia, nah itu nanti jadi hukumnya haram. Termasuk kalau kita takziah kepada kafir zimmi. Wa qad tusannu takziyatuhu, terkadang disunahkan takziahnya in hoja islamahu, jika memang dia berharap dengan sebab dia takziah nanti orang kafir tadi bisa mau masuk Islam. Nah, itu takziahnya jadi hukumnya apa? Sunnah. Jadi dalam hal ini lihat situasi kondisi. Makanya ada satu kaidah dalam hukum al-hukmu yaduru ma'ilatihi. Nah, begitu. Jadi kadang-kadang bisa makruh, bisa haram, bisa sunnah. Orang muslim takziah kepada orang kafir itu hukumnya bisa tiga. Bisa makruh, bisa haram, bisa sunnah. Nah, kalau yang sunnah kata Imam Nawawi bagaimana? Dengan sebab dia takziah, dia berharap mudah-mudahan nanti orang ini bisa masuk Islam. Artinya bukan yang meninggal masuk Islam, keluarga-keluarganya. Sebab orang takziah kan datang kepada keluarga yang masih hidup. Nah, seperti itu. Dia sebab takziah nanti ada rasa, oh ya begitu baiknya orang-orang Islam, begitu perhatiannya orang Islam kepada kita, sehingga akhirnya ya dia menyatakan akan masuk Islam. Nah, kalau yang begitu itu ada harapan supaya dimasuk Islam, maka takziahnya orang Islam kepada orang kafir tadi hukumnya sunnah. Cukup saya kira, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.